Pedang Gojian yang dipakai oleh Qin Shi Huang di chapter 63 sebenarnya ada di sejarah atau enggak sih? Oke minasan, dalam chapter terbaru Record of Ragnarok, yaitu chapter 63 dan 64, kita diperlihatkan akhir dari pertarungan antara Qin Shi Huang versus Hades. Tapi di sini hal yang mengejutkan terjadi, di mana Qin Shi Huang melakukan Revolun, yang mana sebuah armor menjadi sebuah pedang yang bernama pedang Gojian. Nah, pertanyaannya, pedang Gojian ini ada nggak sih di dunia nyata? Dan jawabannya adalah ada. Nah, pedang ini merupakan pedang Gojian harta karun suci dari Cina yang ketajamannya sendiri dapat melampaui waktu. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Pada awalnya, 50 tahun yang lalu, pedang langka dan tidak biasa ditemukan di sebuah makam di Tiongkok. Meskipun sudah berusia lebih dari 2000 tahun, pedang itu yang dikenal sebagai pedang Gojian tidak memiliki jejak karat sama sekali. Bahkan ketajamannya juga seakan-akan bertahan melawan waktu. Dianggap sebagai harta negara di Tiongkok saat ini. Pedang itu sama legendarisnya bagi orang-orang Cina seperti Excalibur Raja Arthur di barat. Pedang Gojian adalah pedang perunggu timah terkenal karena ketajamannya yang tidak biasa, desain yang rumit, dan ketahanannya terhadap noda yang jarang terlihat pada artefak dengan usia yang sama. Pedang ini dikaitkan dengan Gojian, salah satu raja terakhir Yue selama periode musim semi dan musim gugur. Pada tahun 1965, pedang itu ditemukan di sebuah makam kuno di Hubei. Saat ini dimiliki oleh Museum Provinsi Hubei. Pada tahun 1994, pedang itu dirusak oleh seorang pekerja saat dipinjamkan ke Singapura. Sejak itu, Cina melarang pedang itu dipamerkan di luar negeri. Tapi, bagaimana sih caranya mendapatkan pedang legendaris seperti itu? Nah, pada awalnya, pada tahun 1965, ketika survei arkeologi yang sedang dilakukan di sepanjang saluran air utama kedua dari waduk Sungai Zhang di Jingzhou, Hubei. Serangkaian makam kuno ditemukan di Kabupaten Jiangling. Penggalian dimulai pada pertengahan Oktober 1965 dan berakhir pada Januari 1966, yang akhirnya mengungkap lebih dari 50 makam kuno negara bagian Chu. Lebih dari 2000 artefak ditemukan dari situs tersebut, termasuk pedang perunggu berornamen. Ditemukan di dalam peti mati bersama dengan kerangka manusia. Peti mati itu ditemukan pada bulan Desember 1965 di situs Huangshan sekitar 1,7 km atau 4,3 mil dari reruntuhan Ying yang saat ini disebut Jincheng, yaitu ibu kota kuno negara Chu. Pedang itu ditemukan terbungkus dalam sarung kayu yang dilapisi pernis hitam. Sarungnya hampir kedap udara. Dan orang yang menemukan pedang itu mengungkapkan bilah yang tidak ternoda meskipun makam itu direndam dalam air bawah tanah selama lebih dari 2000 tahun. Nah, untuk identifikasinya sendiri, di satu sisi bilah, dua kolom teks terlihat 8 karakter ditulis dalam naskah kuno, yang sekarang ini dikenal sebagai skrip segel cacing burung. Dan secara harfiah, karakter burung dan cacing, karena dekorasi rumit dari goresan yang menentukan. Nah, di sini, varian dari skrip segel ini, analisis awal teks menguraikan 6 karakter, yaitu Raja Yue, dan membuat pedang ini untuk penggunaan pribadinya. 2 karakter yang tersisa dianggap sebagai nama Raja Yue tertentu, yaitu Gojian. Dari asal pedang pada 510 sebelum Masehi hingga kehancuran kerajaan di tangan Chu pada 334 sebelum Masehi, 9 raja memerintah Yue termasuk Gojian, Lu Cheng, Busou, dan Zhugou. Identitas raja yang disebutkan dalam prasasti pedang ini memicu perdebatan di antara para arkeolog dan sarjana bahasa Cina, yang kemudian diskusi dilakukan sebagian besar melalui surat dan melibatkan sarjana terkenal seperti Guo Moruo. Setelah lebih dari 2 bulan, para ahli mulai membentuk konsensus bahwa pemilik asli pedang itu adalah Gojian, Raja Yue yang terkenal karena kegigihannya di saat-saat yang sulit.
Kemudian, untuk konstruksinya sendiri, pedang Goujian memiliki panjang 55,6 cm atau 21,9 inci, termasuk gagang 8,4 cm atau 3,3 inci. Bilahnya sendiri memiliki lebar 4,6 cm atau 1,8 inci di dasarnya. Pedang ini memiliki berat 875 gram atau setara dengan 30,9 ons. Selain pola belah ketupat gelap yang berulang di kedua sisi bilahnya, ada hiasan kristal biru dan virus. Pegangan pedang diikat dengan sutra, sedangkan gagangnya terdiri dari 11 lingkaran konsentris. Sedangkan untuk komposisinya sendiri, pedang Goujian masih memiliki bilah yang tajam dan tidak menunjukkan tanda-tanda noda. Untuk memahami alasannya, para ilmuwan di Universitas Fudan dan CAS menggunakan peralatan modern untuk menentukan komposisi kimia pedang. Tubuh bilahnya sebagian besar terbuat dari tembaga, membuatnya lebih lentur dan kecil kemungkinannya untuk pecah. Lalu, tepinya memiliki lebih banyak kandungan timah, membuatnya lebih keras dan mampu mempertahankan tepi yang lebih tajam. Belerang mengurangi kemungkinan noda daripada pola. Kemungkinan komposisi kimianya bersama dengan sarungnya yang hampir kedap udara menyebabkan kondisi pengawetan yang luar biasa. Tapi, ada satu momen loh, di mana pedang ini hampir rusak ketika dipamerkan. Pada saat itu, saat dipinjamkan ke Singapura untuk dipamerkan sebagai bagian dari pameran pertukaran budaya pada tahun 1994. Seorang pekerja secara tidak sengaja membenturkan pedang ke casing, mengakibatkan retakan 7 mm atau sekitar 0,28 inci pada pedang. Sejak saat itu, Tiongkok tidak mengizinkan pedang itu dibawa ke luar negeri. Dan pada tahun 2013, secara resmi memasukkan pedang itu ke dalam daftar peninggalan budaya Tiongkok yang dilarang untuk dipamerkan di luar negeri. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan pedang Goujian yang dipakai oleh Qin Shi Huang untuk mengalahkan Dewa Hades, yang ternyata ada di dunia nyata. Jadi, gimana nih menurut minasan terkait pembahasan anime histori kali ini? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!